seorang fakir menerima zakat fitrah, ya sudah, terima saja. Diterima dengan syukur, alhamdulillah dapat rezeki. Tapi apa? Supaya bisa mengupdate energi kaya, ini harus ada pemberontakan di dalam hati. Artinya, di hati itu jangan merasa nyaman sebagai penerima zakat. Itu. Apalagi sampai bawa-bawa karung ke rumah zakat atau ke amil zakat, minta jatah paling banyak. Itu namanya orang sudah paling nyaman jadi orang miskin. Karena merasa layak, merasa menerima rezeki, merasa menerima berkah. Padahal zakat fitrah itu adalah energinya energi orang miskin. Berarti kalau dia itu merasa bahagia, merasa gembira menerima zakat fitrah, itu artinya dia itu bahagia, dia gembira sebagai orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita mengupdate energi kaya dari zakat fitrah. Karena kan sebentar lagi lebaran ya. Banyak orang-orang yang menerima zakat fitrah. Nah, bagaimana sih supaya kemudian kita bisa mengupdate kekayaan, mengupdate rezeki yang lebih berlimpah dengan menggunakan zakat fitrah. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya cut sebentar untuk video kontennya. Saya kembali buka kelas terbaru saya, kelas Training Inner Creator. Kelas Training Inner Creator ini adalah kelas spesial bimbingan menghayal agar kecerdasan daya khayal Anda mengubah finansial dan kualitas hidup Anda. Minat ikut? Ayo daftar. Punya uang modal menghayal. Enak kan? Kelas ini dimulai tanggal 25 Maret 2025. Info selengkapnya cek di deskripsi atau di website gusbanan.com. Tapi sebelum saya menguraikan persoalan ini, saya ingin ngasih informasi dulu kepada semua penonton saya di channel ini. Mungkin konten kita sore hari ini adalah konten terakhir di bulan Ramadan. Sesudah ini, mulai besok, konten saya akan libur. Mungkin hingga lebaran 7 hari. Ya, buat istirahat dulu, buat lebaran dulu, karena saya butuh lebaran. Tim saya, tim shooting dan lain sebagainya juga butuh lebaran kan, seperti itu. Jadi ini adalah konten terakhir di bulan Ramadan. Nanti ada konten lagi sesudah 7 hari lebaran. Kayak gitu. Mungkin ya libur sekitar 10 hari. Saya tidak akan menerbitkan konten. Kayak gitu. Namun sebelum itu, saya lebih dahulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Ya, saya beserta semua tim channel Muhammad Nurul Banan menyampaikan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Oke, sekarang saya lanjutkan mengupdate kekayaan dari zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sebetulnya ada semacam jebakan Batman. Itu. Kelihatannya membantu. Kelihatannya mengenyangkan. Tapi energinya itu energi miskin loh. Iya. Menerima zakat fitrah itu energinya miskin. Walaupun itu mengenyangkan. Itu. Kenapa? Dikarenakan yang namanya zakat fitrah, maaf ya, yang namanya zakat fitrah itu adalah sesuatu atau hak yang dimiliki oleh fakir miskin. Sehingga yang namanya zakat fitrah itu energinya adalah energi kasihan. Artinya, seseorang itu berbagi zakat fitrah,
ini semata-mata energinya adalah kasihan kepada para fakir miskin. Kayak gitu. Nah, segala sesuatu yang energinya adalah energi kasihan, ini susah mengangkat derajat seseorang untuk mencapai titik kekayaan. Itu susah mengangkat seseorang untuk mencapai titik kekayaan. Kalau memang zakat fitrah itu energinya adalah energi kaya, tentu itu diberikan kepada orang kaya. Tapi kenyataan diberikan kepada fakir miskin. Berarti energinya adalah energi miskin. Ya gitu. Nah, berarti yang berpotensi mendapatkan zakat fitrah adalah orang-orang yang berada pada frekuensi energi miskin. Kalau dia tidak berada pada frekuensi energi miskin, tidak mungkin dia layak menerima zakat fitrah. Itu. Loh, kenapa kok energinya miskin? Ya karena ini energi kasihan. Gitu loh. Energi kasihan. Sebab ini Nabi Muhammad itu mengharamkan dirinya dan keluarganya menerima zakat, menerima sedekah, termasuk zakat fitrah ini. Tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi, tidak boleh diberikan kepada Nabi dan ahlul baitnya. Kenapa sih? Lah iya, seorang Nabi masa dikasihani? Beliau kan seorang pemimpin agung, ya kan? Iya. Ibaratnya seorang raja diraja. Lah kok dikasihani dengan zakat fitrah? Ya bukan level. Makanya Nabi sudah jelas menyampaikan, saya dan keluarga saya haram menerima zakat fitrah. Itu. Ya bukan cuma zakat fitrah, semua bentuk zakat tidak boleh menerima. Kenapa sih? Ya Nabi tersinggung, beliau punya harga diri tinggi. Masa saya dikasihani? Ya enggak lah, saya bantu juga bisa. Kayak gitu loh. Nah, karena ini yang namanya zakat fitrah, ini getarannya berada pada getaran frekuensi miskin. Kayak gitu. Penerimanya juga adalah orang-orang miskin. Kalau energinya kaya, yang menerima orang kaya loh. Tapi orang kaya nggak menerima zakat fitrah kan? Iya. Yang menerima orang miskin. Itu. Lah, sebab ini kemudian, bagaimana sih? Kalau kita itu kemudian masih menjadi mustahiq zakat. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu. Karena energi itu nggak bisa digeser. Seorang miskin nggak bisa loh menolak yang namanya pemberian zakat fitrah. Karena manusia itu tahu kepantasannya. Dia layak nggak menerima zakat fitrah. Dia layaknya menerima, apa layaknya menolak. Itu loh. Masyarakat itu tahu ada standarnya. Oh ini masih miskin, kasih zakat fitrah. Oh ini masih miskin, kasih zakat fitrah. Kayak gitu. Nah, ketika dia itu masih berada pada putaran miskin, nggak bisa nolak ini. Misalkan ya, masih miskin, kayak gitu ya. Ada zakat fitrah datang sama kita, seret. Kemudian apa? Enggak, saya nggak mau nerima. Pantas nggak? Enggak. Ya nggak pantas lah. Perutnya juga masih lapar. Ya gitu kan. Nggak bisa menolak. Nah, karena ini, yang namanya energinya zakat fitrah itu tidak bisa mengentaskan orang dari kemiskinan. Itu. Tapi, kalau memang kita itu memang derajatnya masih harus menerima zakat, ini kita nggak bisa lepas. Nggak bisa gagah-gagahan, saya tolak zakat. Nggak bisa, karena kebutuhannya juga memang membutuhkan. Nah, yang perlu kita bangun mentalnya ketika kita masih berada di frekuensi menerima zakat, ini apa? Kalau kita menolak, itu justru malah nanti kebutuhan kita tidak tercukupi. Lalu kita juga mungkin biasanya mereka yang menerima zakat fitrah kan, mereka juga butuh untuk mencukupi keluarga. Dengan zakat fitrah mereka itu kemudian ada aliran rezeki untuk keluarganya. Kayak gitu kan. Mungkin besok nggak bisa sarapan, akhirnya bisa sarapan. Maka kalau seorang fakir menerima zakat fitrah, ya sudah, terima saja. Diterima dengan syukur, alhamdulillah dapat rezeki.
Tapi apa? Supaya bisa mengupdate energi kaya, ini harus ada pemberontakan di dalam hati. Artinya, di hati itu jangan merasa nyaman sebagai penerima zakat. Itu. Apalagi sampai bawa-bawa karung ke rumah zakat atau ke amil zakat, minta jatah paling banyak. Itu namanya orang sudah paling nyaman jadi orang miskin. Karena merasa layak, merasa menerima rezeki, merasa menerima berkah. Padahal zakat fitrah itu adalah energinya energi orang miskin. Berarti kalau dia itu merasa bahagia, merasa gembira menerima zakat fitrah, itu artinya dia itu bahagia, dia gembira sebagai orang miskin. Amit-amit itu. Tahu amit-amit? Ini. Karena ini di hati harus dimunculkan rasa berontak. Loh, caranya gimana? Ya sudah, ya Allah, saya mungkin masih kategori miskin. Iya, saat ini saya masih miskin. Saya terima rezeki ini. Terima kasih ya Allah. Tapi besok saya nggak mau lagi. Besok saya pasti kaya. Harus ada dendam seperti itu. Jangan malah kemudian, ya, terima kasih ya Allah. Harus punya ada rasa dendam, katakanlah dibangun rasa malu menerima zakat fitrah. Ini. Kenapa loh saya kok menyampaikan seperti ini? Ya karena channel saya kan channel spiritual prosperity. Ya. Ya bagaimana supaya orang terpicu kaya? Bukan saya sedang merendahkan penerima zakat fitrah, enggak sama sekali ya. Iya. Tapi bagaimana kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian memang frekuensinya masih di getaran penerima zakat fitrah supaya mereka bangkit. Caranya yaitu terima saja, ditolak ya tidak mungkin karena memang masih butuh. Tapi di hati itu harus memberontak. Jangan malah kemudian merasa nyaman. Kayak gitu loh. Apalagi mengusahakan untuk menerima zakat fitrah. Parah lagi kan ya ada yang korupsi zakat kan. Itu negara itu kan kemarin ada kasus berapa 1,1 triliun apa katanya korupsi zakat kan. Naudzubillah itu orang-orang seperti itu. Itu. Jadi yang namanya menerima zakat fitrah itu kita harus berontak. Loh, kenapa saya ngomong seperti ini? Saya juga pernah menerima zakat fitrah. Saya pernah layak diberi zakat fitrah. Pernah saya itu loh. Tapi dulu ketika saya itu masih derajatnya menerima zakat fitrah, di hati saya selalu memunculkan dendam. Besok saya nggak bakalan terima ini lagi. Saya pasti naik level rezeki saya. Dan alhamdulillah kok diijabah oleh Allah. Karena ini ya, bagi yang mungkin masih menerima zakat fitrah, silahkan diterima. Karena itu adalah rezeki dari Allah. Tapi ingat, ya, harus tersinggung. Maksudnya seperti itu. Harus tersinggung. Itu bukan energi kaya. Zakat fitrah bukan energi kaya. Tapi zakat fitrah itu energinya adalah energi miskin. Tersinggunglah untuk menerimanya. Walaupun tangannya menerima. Nah, energi zakat fitrah ini adalah energi yang kasihan sama kita. Kenapa kemudian kok malah kita supaya tersinggung ketika kita itu masih menerima zakat fitrah? Karena sebenarnya itu bukan kelayakan derajat manusia loh. Bukan kelayakan derajat manusia dikasihani dengan uang. Karena apa? Karena manusia dengan uang itu derajatnya tinggi manusia. Kan jelas Al-Quran menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu penciptaannya sudah ahsani taqwim. Makhluk yang tercanggih, yang paling sempurna. Maka sudah nggak ada yang melebihi kecanggihan penciptaan manusia. Lah teknologi, kalau sudah yang paling canggih, masa iya dikasihani oleh teknologi yang abal-abal? Contohnya kayak gini lah ya. Misalkan, kayak gitu. Ada mobil carry tua. Kayak gitu, tahun 90-an. Kasihan sama mobil yang teknologinya lebih canggih. Kasihan sama Alphard. Layak nggak? Enggak. Ya tidak. Yang terjadi seharusnya Alphard kasihan dengan mobil carry. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Manusia itu sudah penciptaan tertinggi. Sementara yang namanya harta, yang namanya uang,
itu diciptakan dengan level mata'un hurur. Hanya harta ilusi saja. Nah, barang ilusi dengan barang yang ahsani takwim, derajatnya ini tinggi yang ahsani takwim. Masa yang ahsani takwim dikasihani oleh yang hurur? Kan bukan level. Iya. Itu loh, bukan levelnya. Maka, kalau kemudian ada manusia dikasihani dengan harta, itu sebetulnya penghinaan. Ya karena apa? Direndahkan derajat ahsani takwimnya. Nah, termasuk level-level yang masih dikasihani, ini adalah level menerima zakat fitrah. Karena itu kemudian ya, kita tersinggung seharusnya. Dengan tersinggung nanti akan memicu rezeki kita itu lebih tinggi. Karena seperti ini loh. Sesuatu yang lebih tinggi itu berhak untuk membesarkan dirinya kepada sesuatu yang lebih rendah. Contohnya kayak gini. Kalian sebagai orang tua misalkan menyombongkan diri kepada anaknya. Nak, aku ini bapakmu loh. Saya lebih tua dari kamu loh. Kamu harus hormat sama bapak. Itu kan menyombongkan diri. Iya. Sah apa enggak? Sah. Sah kan? Sah. Karena apa? Derajat orang tua jauh lebih tinggi daripada derajat Anak. Ada guru menyombongkan diri di depan murid-muridnya. Kamu nggak nurut? Aku ini gurumu lebih pinter loh. Layak kan? Layak. Layak. Karena derajat guru lebih tinggi daripada murid. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, itu Allah itu isinya ya menyombongkan diri kok. Anak Rahim, aku yang maha kasih. Narsis nggak itu? Iya. Narsis. Ya. Anak Latif, aku yang maha lembut. Jadi Allah itu mengaku segala-galanya narsis sekali di depan makhluk. Mengaku yang maha cinta lah, maha welas asih lah, maha kuasa lah, maha bijaksana lah. Kayak gitu loh. Coba kalian ngaku di depan teman-teman kalian. Aku loh yang paling ganteng. Kira-kira diketawain monyet nggak? Ya, loh, aku paling gagah loh. Kayak gitu kan. Narsis kayak gitu. Ya kita diketawain monyet. Karena apa? Makhluk dengan makhluk, sesama manusia itu satu derajat. Tapi beda dengan Allah. Allah adalah khalik, makhluk adalah ciptaan. Makanya apa? Allah ya kemudian layak-layak saja ketika Allah menyombongkan di depan makhluk, menyombongkan diri. Mengaku maha welas asih, maha cinta. Dan seterusnya. Penuh kesombongan Allah itu loh. Al-Mutakabbir. Ya, itu ya. Penuh dengan kesombongan Allah itu. Nah ini. Sesuatu yang lebih tinggi itu berhak menyombongkan dirinya di depan sesuatu yang lebih rendah. Dan kalau kemudian kita lihat kewes, kita lihat layak, itu berarti kesombongan apa bukan? Bukan. Jadi bukan kesombongan ya kan? Iya. Lah iya, orang tua, aku ini bapakmu loh, hormati. Bukan kesombongan itu. Tetapi itu adalah penegasan, penguatan bahwa saya memang layak dihormati karena saya adalah orang tuamu. Kayak gitu. Nah, sama sekarang. Kita kembali pada masalah uang. Uang dengan manusia derajatnya tinggi manusia. Berarti haknya manusia itu adalah sombong atau menyombongkan diri kepada uang. Lah menyombongkan diri kepada uang itu bagaimana sih? Menyombongkan diri kepada uang itu misalkan kayak gini loh. Lagi musim penerimaan zakat fitrah. Hati kita menyombongkan diri. Kayak gitu. Jangan malah kemudian kita itu ngasor, tapi kita malah menyombongkan diri. Iya. Saya tidak boleh menjadi penerima zakat fitrah. Karena saya itu harus kaya. Sombong itu kan? Iya. Sombong. Itu loh. Tapi itu adalah sikap yang betul kita itu menyombongkan diri kepada yang namanya harta, kepada yang namanya uang. Jangan malah kemudian apa? Kita malah kemudian
merendahkan diri kepada uang. Merendahkan diri kepada uang itu bagaimana sih? Saya ini orang nggak punya, kasih zakat fitrah dong. Itu. Saya ini mustahik zakat, saya penerima zakat. Ayo dong zakat sama saya. Ini loh. Nah, model seperti ini namanya orang yang merendahkan diri kepada harta. Lah, ada mobil Alphard, merendahkan diri sama mobil Suzuki Carry. Layak nggak? Enggak. Nggak layak sama sekali. Itu loh. Karena derajatnya lebih tinggi. Error jadinya. Lah iya, ada guru kok kemudian merendahkan diri sama muridnya. Para murid, bu guru ini ya orang bodoh. Sekolah aja nggak selesai. Loh, ada guru kok seperti itu merendahkan diri kepada murid. Akhirnya ya bubar semua kan? Iya. Bubar. Sama. Orang yang merendahkan diri kepada harta, itu juga jadi akhirnya bubar semua rezekinya. Nah, merendahkan diri kepada harta adalah merasa layak, ya, merasa layak ketika menerima energi-energi harta dalam bentuk kasihan, termasuk menerima zakat fitrah. Itu loh. Menerima zakat fitrah. Jadi di depan harta itu, kita itu harus punya sikap sebagai tuan. Kita harus punya sikap sebagai orang yang punya derajat tinggi. Umpama kita kemudian kok masih layak menerima zakat fitrah, ya itu udah, tadi sudah saya sebutkan, terimalah. Tapi di hati harus menyombongkan diri, harus berontak. Besok saya kaya, besok saya nggak layak lagi terima zakat. Kayak gitu. Dan itu nggak dosa. Karena apa? Karena memang sudah menjadi haknya kita itu menyombongkan diri kepada harta. Jangan malah kemudian kita itu merendahkan diri. Sayalah penerima yang layak. Masya Allah itu. Ancur-ancuran karena bukan derajatnya. Ya gitu. Nah sekarang coba. Kalau kita bicara kata sombong kan katanya sombong itu jelek. Iya kan? Iya. Sombong katanya jelek. Yang jelek itu kalau sombong kepada sesama manusia. Karena satu derajat, ya kan? Iya. Dengan tetangga. Aku kaya loh. Oh ya gitu loh. Nah itu namanya sombong kepada sesama manusia. Iya. Ini sombong kepada harta, bukan sombong kepada sesama manusia, bukan. Tapi sombong kepada hartanya. Itu loh. Lalu saya itu ya, lingkaran saya itu lingkaran orang kaya. Jujur saja. Apalagi alumni-alumni training saya banyak banget orang-orang kaya yang memang mereka hormat sama saya. Sementara saya itu punya latar belakang pondok pesantren. Salah satu, saya punya latar belakang pondok pesantren. Kayak gitu kan. Artinya, yang namanya lembaga pondok pesantren itu kerap kali dikaitkan sebagai lembaga sosial. Rawan sekali minta-minta bantuan. Kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi saya kalau lihat orang kaya, di batin saya itu selalu membatin loh. Saya dengan hartamu, itu tinggi saya derajatnya. Karena saya adalah ahsani takwim. Saya manusia yang sudah tercipta mulia. Di samping itu, saya punya ilmu. Maka saya tidak akan pernah merendahkan diri saya di depan hartamu. No, saya minta-minta. Sini pesantren saya dibantu. Enggak, karena itu sama aja merendahkan martabat saya di depan harta. Daripada saya minta-minta, ya, merendahkan martabat saya di depan harta, mendingan saya nggak punya pesantren. Kayak gitu loh. Itu mental saya. Tapi bukan saya merendahkan sama siapa? Sama pemilik hartanya, bukan loh. Saya menyombongkan diri kepada hartanya. Saya dengan hartamu, mulia saya. Kayak gitu loh. Loh, yang terjadi malah lucu. Orang kaya malah merunduk sama saya. Tiba-tiba transfer uang. Nih Gus buat bantuan pondok pesantren. Transfer uang lagi. Nih Gus buat bantuan ini santri. Dan seterusnya. Kayak gitu. Ya ada juga yang kemudian memberi secara pribadi kepada saya. Tapi ada juga yang memberi pribadi ke pesantren. Loh, saya nggak minta, saya nggak ngarep-ngarep. Saya malah menyombongkan diri. Menyombongkan diri kepada harta. Saya dengan hartamu, mulia saya. Saya nggak mau merendah. Saya meminta-minta, tidak. Justru malah harta merunduk loh. Nah karena ini, kalau kemudian kita itu ingin mengubah nasib kita
dari getaran penerima zakat fitrah, yaitu kita harus berani sombong kepada harta. Dan sombong kepada harta itu artinya apa? Artinya kita itu sudah latihan zuhud atau tidak mengharap-harap diberi oleh orang lain. Itu. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalian zuhudlah dengan urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Izhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Kalian zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi kalau kita itu ingin dicintai oleh sesama manusia, apa yang ada di tangan manusia itu jangan kalian harap-harap, jangan kalian cintai. Termasuk yang ada di tangan manusia itu adalah zakat fitrah. Kalau kita ingin dicintai sama manusia, zuhudlah dengan zakat fitrah. Jangan kemudian malah bangga dan mentarget saya tahun ini semoga saya menerima zakat fitrah sekian karung. Ini orang nggak tahu, tidak sadar dengan kemuliaannya sebagai makhluk ahsani taqwim. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi zakat fitrah kita bisa mengelola mental kita, ya, mengelola mental kita. Sombongkanlah mental kita untuk tidak menerima zakat fitrah. Kalau kita ingin keluar dari pusaran kemiskinan. Tapi kalau kita nyaman, berarti kita nyaman sebagai orang miskin. Ini saya mengingatkan, bukan saya itu sedang mencela atau saya memojokkan, tidak. Tapi karena memang channel saya ya pembahasannya seperti ini. Bagaimana memberdayakan manusia supaya rezekinya kaya dan punya martabat. Kayak gitu. Dan sekali lagi, ya, saya infokan, saya akan libur lebih dahulu, mungkin ada 10 hari sampai 7 hari lebaran, tidak ada konten yang saya terbitkan. Dan sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya lebaran, mohon maaf lahir dan batin.